Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Alhamdulillah senang sekali saya Nabila bisa kembali menyapa rekan-rekan sekalian di Raprevedu. Nah, kali ini Raprevedu mempersembahkan sebuah acara dengan tema pendidik dan pembelajar bahagia. Nah, sebagai bagian dari acara tersebut, pada segmen ini atau pada video ini kita akan memperbincangkan topik yang dengan nama mendaras kesadaran. Mendaras ya betul ya? Mendaras ya betul. Kesadaran ya. Nah, topik ini akan disampaikan oleh narasumber kita, tamu spesial di Raprevedu, namanya Hakim Herlambang Afgandi. Beliau ini lulusan S1 dan S2 Bimbingan dan Konseling Universitas Pendidikan Indonesia dan guru BK di SMA Darul Hikam. Dari 2017 sampai dengan sekarang. Ya, kalau begitu langsung saja, Akang. Assalamualaikum, Kang. Waalaikumsalam. Bel, sehat, Bel? Ya, alhamdulillah sehat. Akang sehat? Alhamdulillah. Mantap. Oke. Membahas tentang mendaras kesadaran ya, Kang. Sebetulnya kata mendaras itu kurang familiar bagi saya. Mendaras gitu apa gitu. Sampai saya searching dulu. Oh ini sepertinya butuh dijelaskan lebih lanjut gitu. Mendaras kesadaran itu seperti apa? Enggak kan? Ya memang kalau secara umum biasanya digunakan dalam kajian-kajian kita gitu ya. Entah itu ngaji Quran, ngaji kitab-kitab kuning, pendaras gitu. Kalau di istilah Sunda ngadares. Ngadares berarti bisa jadi membaca, mempelajari. Nah, dalam konteks kali ini mendaras yang dimaksud itu adalah yang mempelajari kesadaran. Kesadaran kita dalam sehari-hari itu seperti apa sih? Apakah sudah sadar atau tidak gitu, setengah sadar atau belum sadar atau tidak sadar gitu. Nah, akan kita ungkap nanti. Oke. Nah, kesadaran itu berkaitan dengan ini ya, Kang. Apa yang kita rasakan gitu ya. Apa yang kita alami. Kita juga berbincang-bincang di sini atas dasar kesadaran ya, Kang gitu. Kita sadar kalau kita ini berbincang-bincang gitu. Nah, boleh lebih lanjut nih, Kang, fokusnya ke mana sih kesadarannya gitu. Oke, boleh. Ini ada satu tayangan yang bisa saya tampilkan. Ditampilkan aja? Boleh, Kang. Bisa langsung atau ini? Ini masih nunggu ini nih. Izin dari host untuk screen sharing. Oke. Sudah bisa ini? Oke. Ya, enggak, Kang. Udah ada? Tampil? Oke, sudah. Boleh di full screen, kan? Ya. Nah, baik. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, Nabila dan para Akang dan Teteh. Jadi, sebetulnya ini perlu dijawab dulu, mengapa gitu? Mengapa kita perlu mendaras atau mempelajari yang namanya kesadaran? Kita kan sering tuh, pernah pasti sekali, dua kali naik kendaraan motor. Naik motor ya? Pernah ya? Nabila pernah naik motor? Ya. Di beberapa kondisi, seseorang bisa jadi ngantuk, ngelamun gitu ya. Nah, kira-kira nih, kalau kita ketika berkendara di jalan raya, kemudian ngantuk atau ngelamun gitu, apa sih yang terjadi? Kemungkinan apa yang terjadi? Sementara jalan tuh ramai gitu kan, ada kendaraan-kendaraan lain yang melintas. Apa yang terjadi itu? Apalagi yang naik motor. Bisa kecelakaan ya kalau tidak sadar. Bisa jatuh, kecelakaannya itu bisa ringan, bisa berat gitu ya. Iya, betul. Nah, apalagi dalam hidup gitu. Kalau misalnya berkendaraan motor yang memerlukan kesadaran tinggi, fokus yang tinggi, kemudian kita meleng atau ngantuk meskipun sejenak, sampai kena microslip ya, kalau kata para tulisan-tulisan mengenai kecelakaan itu, bisa kecelakaan. Nah itu saya pernah mengalami itu. Jadi ngantuk sebentar, paling sedetik 2 detik, ternyata udah jatuh, udah terluka. Bisa seperti itu. Nah apalagi hidup.
Kalau hidup kita jalani meleng, nggak fokus, bisa jadi jatuh, tidak bisa bangkit lagi bahkan. Nah, Iya, betul. sehingga perlu sekali kita untuk membangkitkan dan mempelajari bagaimana kesadaran itu. Nah, ini ada beberapa sub bagian dari tahapan ini, tapi saya mau baginya dalam 4 bagian. Jadi ada bagaimana kita mendaras kesadaran kita dalam berpikir, kemudian dalam merasa, dalam bertindak, dan juga dalam beragama. Nah, ada 4 bagian besar, nanti ada bagian-bagian kecilnya. Oke, kita lanjutkan ya. Ya, oke. Nah, dalam berpikir, ini ada beberapa fenomena yang akan saya angkat. Ini tidak mewakili keseluruhan dari berpikir itu seperti apa, tapi ini ada beberapa bagian yang sebetulnya banyak terjadi dalam kehidupan kita. Nah, kita cek dari yang pertama ya. Nah, kalau idealnya tuh senyum itu seperti apa sih? Kan katanya ada rumus 2 senti kanan, 2 senti kiri, ditahan selama beberapa detik. Itu senyum yang bagus katanya ya. Nah, itu natural view atau pandangan normal dari tiap-tiap kita, bahwa senyum itu seperti itu. Senyum yang baik itu adalah seimbang, simetris antara kanan dan kiri. Tapi kalau misalnya miring sedikit kan dikiranya sinis ya, dikiranya sinis, nggak ramah gitu. Nah, tapi ternyata di luar sana ada juga orang-orang yang untuk senyum itu tidak bisa simetris. Misal ada orang yang kena Bell palsy. Bell palsy itu kan jadi si otot-otot wajahnya itu nggak normal, sehingga tarikannya itu akan berbeda antara kanan dan kiri, sehingga tidak seimbang. Nah, kita punya natural view bahwa senyum itu harus simetris. Tapi kalau ke orang yang Bell palsy, atau mungkin kita belum tahu nih, orang ini kena Bell palsy atau enggak. Tiba-tiba kita melihat seseorang senyumnya tuh miring sedikit. Ih, kenapa ya? Orang ini kok sinis. Tapi setelah kita tahu misalnya, dia tuh, oh ternyata kena Bell palsy. Sehingga senyumnya tuh tidak seimbang. Bisa jadi itu adalah senyuman terbaik yang bisa dia beri untuk kita kan? Iya, betul. Nah, akhirnya nanti ketika kita sedang berhadapan dengan banyak orang, banyak siswa, rekan kerja, orang tua, tenaga sekolah yang lain kalau di sekolah, kita tuh akan sangat berhati-hati untuk mempersepsikan satu hal. Karena kita nggak tahu tuh, bisa jadi natural view kita tuh berubah setelah kita tahu realita di balik itu seperti apa. Akhirnya kita akan berhati-hati dan tidak tergesa-gesa mengambil kesimpulan atas segala sesuatu. Ya contohnya dalam senyum aja, sederhana. Jadi kita nggak akan mudah tersinggung kalau misalnya tahu. Kan namanya juga kondisi tiap orang berbeda. Akhirnya kita akan lebih legowo, menerima, dan berpikir juga lebih positif, lebih sehat. Nah, ini tentang natural view. Kita lanjut. Nah, kemudian tentang baik dan benar. Nah, ini sering tertukar nih antara baik dengan benar, atau tidak tahu perbedaan antara baik dan benar. Nah, coba menurut Bila, sebetulnya baik dan benar itu bedanya seperti apa sih? Kalau baik belum tentu benar. Kalau benar pasti baik. Itu bukan ya? Oh, oke. Kita cek ya. Oke. Dulu akan punya pengalaman nih. Pengalamannya itu ketika satu waktu mengantarkan bingkisan Ramadan buat satu kegiatan panti asuhan. Bingkisannya itu di daerah Cimahi, kemudian perlu diantarkan ke daerah Bandung Utara. Di tengah perjalanan, kan itu bawa bingkisan banyak ya, buat anak-anak panti di satu kegiatan. Teman akang di belakang naik motor biasa, sama juga bawa banyak. Nah, ketika di lampu merah, kami bertemu dengan para anak-anak jalanan. Waktu itu hampir maghrib. Nah, karena merasa, wah kayaknya ini anak jalanan perlu ini nih buat berbuka gitu kan. Ada bingkisannya karena ada bingkisan makanan tuh. Akan diskusi sama teman, gimana kalau sebagian kita kasih aja nih di jalan. Biar kita juga nanti begitu sampai ke daerah Bandung Utara, bingkisannya juga udah ringan, nggak terlalu sebanyak ini gitu. Wah, akan sama teman akan bersepakat, oke, kita bagiin sebagian. Wah, itu kan langsung para anak jalanan tuh ngumpul buat ngambil bingkisan yang kami bawa. Udah aja. Akhirnya
ketika kita sampai di Bandung Utara, di lokasi acara yang dengan anak panti itu, koordinator acara tuh marah. Kenapa ini? Ini harusnya kan buat kegiatan di sini, kenapa dibagikan di jalan? Kebayang ya, antara baik dengan benar? Betul. Itu memang baik untuk dilakukan. Kita memberi bingkisan untuk anak-anak jalanan. Tapi itu bukan hal yang benar untuk dilakukan, karena kan peruntukannya adalah untuk anak-anak yang mau kegiatan di Bandung Utara. Nah, akhirnya ketemu tuh sama kamu tuh, bedanya baik dengan benar. Betul seperti tadi yang Bila katakan. Jadi, baik belum tentu benar. Nah, ini benar. Ternyata baik bagi-bagi, tapi tidak benar untuk dilakukan. Nah, ini sering nih, pikiran kita itu tidak sadar ini tuh sekedar baik aja. Padahal belum tentu itu benar untuk dilakukan. Iya, betul. Seperti kalau para orang tua, anak-anak diberi tugas yang banyak tuh di sekolah. Dibantu aja ngerjakan, tanpa menstimulasi anak untuk berusaha lebih, mengeluarkan potensinya, nah itu kan tidak benar untuk dilakukan. Seperti anak yang sangat disayang oleh orang tuanya, terus digendong mungkin sampai umur 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun, dijamin itu anak pasti lumpuh, nggak bisa jalan. Karena memang orang tuanya berusaha baik gitu kan, terus diasuh, disayang-sayang, tapi tidak dipancing bagaimana dia punya kemampuan untuk berjalan sendiri, akhirnya itu tidak benar untuk dilakukan. Banyak kira-kira nih di lapangan yang kayak gitu? Iya, jadi teringat ini Kang, waktu saya sempat jadi guru BK, itu ada kasus jadi anak itu tuh anak satu-satunya. Dan itu setelah 10 tahun menikah, pokoknya lama, akhirnya punya anak itu, jadi anaknya itu sangat disayang, sangat dijaga. Jadi dia makan itu semuanya itu di blender gitu loh, dari kecil sampai umur berapa ya, sampai SD makanannya selalu yang lembut-lembut itu di blender gitu. Yang halus-halus ya? Sampai SMP anak itu tidak bisa mengunyah daging. Waduh. Jadi dia tidak selalu menolak gitu perutnya untuk makan yang keras-keras. Karena itu. memang tidak terbiasa ya dari Jadi tubuhnya. orang tuanya saking sayangnya, itu hal yang baik ya, maksudnya ketika umur sekian sampai sekian memang bagus gitu. Tapi ternyata ya tidak benar gitu, karena jadi setelah besarnya malah jadi tidak bisa mengunyah makanan yang keras gitu. Iya sih, jadi betul, jadi teringat. Ya, berarti kita perlu hati-hati dengan hal-hal yang terlihat baik, tapi ternyata perlu dikaji juga apakah itu benar untuk dilakukan atau enggak. Betul. Oke, kita lanjut. Baik, nah berikutnya. Ini mungkin sempat dengar juga, Kang Tete, Nabila pernah dengar juga tentang masturbatory thinking. Jadi seorang ahli psikologi itu yang namanya Albert Ellis merumuskan ini. Jadi apa sih sebetulnya sebab-sebab orang itu sulit untuk bahagia, katanya. Nah, ini pas banget dengan tema pendidik dan pembelajar bahagia. Ternyata sebabnya itu ada 3 katanya. Ada 3. 3 ini sama-sama awalnya tuh. Jadi 3 mas. Jadi 3 tuh depannya mas semua. Mas yang pertama, saya harus selalu baik. Mas dalam arti harus ya, kalau dalam bahasa Indonesia. Saya harus selalu baik. Padahal tidak harus selalu baik. Kita kan boleh tidak baik-baik saja. Namanya juga manusia. Kita boleh marah, boleh sedih, boleh kecewa, boleh asal terkendali gitu. Jadi rasa-rasa seperti itu tuh nggak boleh ditekan sedemikian rupa sehingga nggak boleh keluar. Padahal boleh-boleh aja. Saya harus selalu baik, nggak harus. Boleh kita merasa nggak baik, asal tetap terkendali. Terus yang kedua, orang lain harus selalu baik pada saya. Kalau saya peduli pada orang lain harus peduli pada saya. Kalau saya cinta, sayang sama orang lain harus cinta atau sayang pada saya. Harus seperti itu, Nabila? Tidak harus. Tidak harus. Jadi satu waktu kita berbuat kebaikan, tapi orang lain berkhianat. Suatu waktu kita mencintai, tapi tidak berbalas. Nah, itu normal dalam hidup. Itu tuh boleh terjadi, gitu. Boleh terjadi. Tidak harus orang tuh selalu baik pada kita. Tapi kita berusaha untuk selalu tampil baik, agar ya itu kebaikan itu akan kembali pada diri kita juga.
Jadi orang lain harus selalu baik pada kita, tidak harus. Boleh orang lain juga nggak baik pada kita, tapi yang penting kitanya yang baik. Nggak penting orang lainnya tetap balik baik kepada kita, tapi yang penting kita tetap baik. Kemudian yang ketiga, dunia harus baik pada saya. Life must be easy gitu ya. Jadi setiap kita berusaha harus berhasil. Setiap kita mencoba harus berhasil. Setiap bertanding harus menang. Emang harus seperti itu? Kayaknya menyiksa ya kalau harus selalu begitu. Ya, tidak harus ya. Ternyata kita bisa jadi satu waktu mencoba gagal. Bertanding kalah. Seperti itu. Maju tapi dipukul mundur. Itu hal-hal yang wajar untuk terjadi dalam hidup. Kalau kita tidak mewajarkan hal tersebut, memaksa setiap pertandingan harus dimenangkan, perlombaan harus dimenangkan, wah berat, repot itu. Akan membebani pikiran kita, perasaan kita, nggak sehat. Jadi kata Albert Ellis, kalau kita terhindar dari 3 mas ini, kita akan menjadi pribadi yang sehat. Oke, berikutnya. Nah, kemudian berikutnya nih, ada contoh cerita. Ayah bertanya pada ibu, kopinya kok lain dari biasanya, Bu? Kopi baru atau ditambahkan apa nih? Kemudian ibunya jawab nih, kalau ayah gak suka kopi buatan ibu, ya sudah, buat sendiri saja. Ribet banget sih jadi orang, kata ibu. Nah, kira-kira nih, kejadian-kejadian semisal ini tuh sering banget ya terjadi dalam kehidupan? Sering sekali. Sering banget ya. Nah, kalau dalam kajian logika itu, ini termasuk dalam ad hominem. Ad hominem itu, ad itu pada, dari bahasa Latin, hominem itu pribadi personal. Jadi satu argumen, sebetulnya argumen itu adalah satu pertanyaan, pernyataan, tapi yang harusnya berbicara tentang sesuatu, tapi dianggap satu menyerang pribadi. Sebagaimana pembicaraan antara ayah dan ibu ini. Kalau ibu merasa bahwa ayah itu menyerang ibu karena kopinya lain. Padahal kan pernyataan ayah itu adalah kopinya kok beda. Ada yang ditambahkan atau apa nih. Jadi perbincangan antara kopi berpindah menjadi perbincangan tentang ibu dalam persepsi ibu. Dianggapnya nyerang. Kelihatan kan di sini. Ya sudah buat sendiri aja. Ribet banget sih jadi orang. Tuh kan. Padahal kan pertanyaannya adalah kopi baru atau ditambahkan apa nih? Ya tinggal jawab. Enggak, kopi biasa atau iya ditambahin apa gitu kan. Sederhana kan sebetulnya ya? Iya, betul. Nah ternyata terkadang hal-hal sederhana ini banyak memicu konflik karena tidak dipahami dengan benar. Karena tidak disadari isi dari pernyataan itu sebetulnya apa gitu. Bukan berarti hal-hal yang kayak gini nggak boleh ya. Bukan berarti nggak boleh. Tapi banyak terjadi pemicu konflik dalam kehidupan kita yang menjadikan kita sulit untuk berbahagia adalah ini, kesalahan logika berpikir ad hominem. Silakan nanti bisa dibaca lebih lanjut. Nah, ini salah satunya tentang berpikir. Berikutnya. Nah, kemudian ada juga tentang berefleksi. Agang pernah tuh, jadi konsultasi orang tua, biasa kan berbicara tentang anaknya. Kemudian kadang akan sedikit jahil, ditanya aja tuh ke orang tua. Bu, kalau makanan kesukaan anak ibu tuh apa sih? Nah, ada orang tua yang akhirnya mudah menjawab, ada orang tua yang akhirnya gelagapan, gitu. Sulit untuk menjawab. Akhirnya menjawabnya itu umum, misalnya gini, wah anak saya mah apa-apa juga suka. Nah, dengan jawaban seperti itu, akan menangkap bahwa sebetulnya ibunya tidak mengenal anaknya. Jadi ketika berbicara tentang anak, wah anak ini ibu ini tidak paham ternyata. Bahkan makanan kesukaan, hal yang sangat sederhana, simpel banget, itu aja nggak tahu gitu. Apalagi hal-hal lain. Maka biasanya ketika akan bertemu dengan fenomena seperti itu, akan berhenti berbicara tentang anaknya dan akan mulai berbicara tentang ibunya. Karena ini nih, ternyata ibunya selama ini telah menumbuhkan anak yang tidak dikenalnya. Nah, perlu dicek apa sebetulnya hal-hal yang belum dilakukan di masa lalu sehingga ibu tersebut tidak mengenal anaknya, dan apa yang hari ini dijalani
sehingga ternyata yang dulu tuh belum terperbaiki, dan apa sebetulnya yang perlu kita rancang di masa depan, sehingga hubungan kita tuh membaik dan kita semakin kenal dengan anak kita. So, guru-guru di sekolah tuh semakin kenal dengan anak didiknya, semakin kenal dengan rekan-rekan kerjanya. Agar kita tuh makin tahu nih, kan semakin tahu kesukaan orang lain, kita akan semakin dekat ya. Iya. Dengan semakin dekat, kita interaksi akan semakin hangat, dan tentu akan ada potensi kita akan bahagia dan membahagiakan. Wah, ini kan relasi yang baik sekali untuk satu keluarga, satu sekolah, kehidupan, rukun lah. Kalau misalnya kita bisa menyadari apa yang telah dan yang belum kita lakukan. Oke. Ini adalah bagian terakhir dari mendaras kesadaran berpikir. Oke, berikutnya. Nah, kita akan mendaras kesadaran dalam merasa. Ada dua hal di sini, tidak sebanyak yang tadi tentang berpikir. Pernah dihina, Nabila? Pernah. Apa tuh biasanya perasaan kita kalau dihina tuh? Apa ya? Kepikiran, sakit hati. Sakit hati. Suka lama nggak tuh biasanya setelah dihina? Kalau dulu sih iya ya. Terpikirnya tuh jauh lama gitu, tapi setelah semakin dewasa ya tidak begitu seperti dulu lah gitu. Iya betul. Ya, alhamdulillah. Ada orang yang bisa bertumbuh seperti Nabila, yang awalnya dulu kepikiran, gak enak di dada, sesak gitu. Kemudian bertambah dewasa, akhirnya rasa-rasa itu mulai bisa lebih dikelola. Ada juga orang-orang yang mungkin terjebak dengan hinaan, cacian yang terjadi mungkin udah lama sebetulnya. Ada satu kasus nih yang pernah diceritakan oleh seorang psikolog, Pak Asef Faidul Ghani, dalam satu seminar tentang pemaafan. Nah, waktu itu tuh beliau menjelaskan bahwa salah satu ciri memaafkan itu adalah menyampaikan rasa cinta kasih kepada orang yang telah menzalimi kita. Dalam hal ini mungkin orang yang menghina, mencaci gitu kan, mencemooh. Nah, setelah dijelaskan seperti itu, ada seorang bapak bangkit dari kursinya. Yang di belakangan tuh diketahui usianya udah 85 tahun. Jadi, kalau memaafkan seperti itu cirinya, sampai kapanpun saya tidak mau memaafkan. Wah, kemudian Pak Asep ya tenang-tenang aja ketika dia bilang gitu. Ya memang memaafkan itu bukan orang yang seperti Bapak. Memang ini orang seperti apa saya? Memaafkan itu hanya untuk orang yang sayang pada dirinya. Nah, mulai tertegun tuh Bapak itu. Kurang sayang apa saya pada diri saya? Kemudian ditanya lagi Bapak itu tuh. Memang kalau boleh tahu kejadian itu terjadi kapan, Pak? Dulu waktu saya umur 15 tahun. Apa yang terjadi pada waktu itu? Saya dihina, dilecehkan di depan orang-orang. Berapa lama kejadian itu terjadi? Sekitar 5 menit. Oke, kejadian itu terjadi selama 5 menit. Yang realnya itu penghinaan itu adalah 5 menit. Tapi dari umur 15 tahun sampai sekarang Bapak umur 85 tahun, apakah hinaan itu masih berlangsung? Tidak, katanya. Lalu siapa yang membuat hinaan itu terus berulang selama 70 tahun itu? Saya, kan. Pak, kezaliman yang orang lakukan itu, yang orang lain lakukan pada waktu hanya 5 menit. Tapi Bapak lah yang bekerja sama selama bertahun-tahun tidak melepaskan diri Bapak dari rasa sakit itu. Sehingga bertahan selama 70 tahun. Nah, bisa seperti itu, ada orang yang seperti itu. Kalau tadi Nabila bisa mengelola saat dihina. Tapi ada seorang bapak yang ternyata tidak bisa seperti itu. Karena dianggapnya ketika kita memaafkan kesalahan orang lain tuh untuk orang tersebut, padahal kan memaafkan itu untuk diri kita kan, untuk ketenangan diri kita. Akang juga nih suka nunjukin contoh sederhana ya tentang diri Akang. Bisa dihina, dasar gendut. Marah jangan? Boleh sih marah. Marah, boleh. Tapi maksudnya dengan cara yang benar gitu, maksudnya tidak menyerang kembali gitu.
Oke, berarti jangan ikut menghina gitu ya. Iya. Nah, tapi Akang biasanya nembalnya gini, ngebalasnya gini. Gak apa-apa gendut, yang penting banyak yang suka. Oh, gitu kan. Udah dibawa enjoy aja. Jadi kita melihat sisi kita yang lain. Oh, ternyata walaupun gendut banyak yang suka. Suka bully misalnya. Ya, bisa seperti itu. Akhirnya kita bisa melihat sisi lain. Jadi nggak usah dipikirin. Suara ember jatuh tuh kalau jatuh, enak nggak didengar? Enggak. Nggak enak ya. Tapi apakah harus dimasukkan ke hati? Waduh, suara ember yang jatuh itu menyakiti hatiku. Perlu seperti itu? Tidak. Nggak harus ya. Nggak harus. Ya gitu aja. Kan kalau dalam satu pepatah psikologi itu, you get what you focus on. Kalau kita fokus pada hinaannya, ya mungkin sakit. Tapi kalau kita fokus pada kemampuan diri kita untuk bertumbuh, ya mungkin kita akan makin kebal, makin tangguh gitu. Jadi nggak masalah dengan hinaan seperti apapun. Karena ke depan kehidupan kita tuh kan akan menghadirkan ujian yang semakin sulit dari hari ke harinya karena kita semakin tumbuh. Jadi ya hinaan-hinaan itu adalah satu yang normal dalam hidup. Oke, berikutnya kepercayaan diri. Nah, ini menarik. Kepercayaan diri itu banyak yang memahami hanya satu, padahal macam-macam bentuknya. Ada penulis yang merumuskan ada 6 bentuk kepercayaan diri, tapi dalam kesempatan ini hanya akan menjelaskan ada 4 jenis kepercayaan diri. Bagaimana akhirnya kita bisa pede, dan pede yang kita alami, kita pegang dalam hidup kita, apakah pede yang betul atau enggak. Nah, pede yang pertama adalah pede semu. Kepercayaan diri yang semu. Kepercayaan diri yang mendapatkan kepercayaan dirinya pada benda-benda, pada hal-hal yang sifatnya materialistik. Contoh, kalau dia motornya Ninja, dia pede. Kalau motornya Mio, dia nggak pede. Kalau dia sepatunya Adidas, dia pede. Kalau sepatunya merek yang lain, dia nggak pede. Kalau dia mobilnya Pajero, dia pede. Kalau mobilnya dia Karimun, nggak pede. Nah, jadi dia pede pada benda-benda. Ketika benda tersebut hilang, maka kepercayaan dirinya ikut jatuh. Bisa seperti itu. Nah, ini kepercayaan diri yang semu. Kepercayaan diri yang paling rendah, yang tidak boleh ada dalam diri kita. Kemudian yang kedua, ada kepercayaan diri inferior. Dia tuh pede kalau ada orang yang lebih rendah dibanding dirinya. Contoh, dia badannya tinggi, kemudian pede kalau ketemu orang yang pendek. Tapi kalau ketemu orang yang lebih tinggi, pedenya jatuh. Dia badannya bagus, sterek. Pede kalau ngelihat orang yang kurus atau yang gendut. Tapi begitu ketemu yang badannya lebih bagus, pedenya jatuh. Ini juga sama, pedenya nggak bagus. Jadi hanya sementara. Pede di depan orang-orang yang dianggap lebih rendah dibanding dia. Tapi ketika ketemu orang yang lebih atas, wah, jatuh. Ada juga pede yang ketiga, pede superior. Pede superior itu ketika seseorang merasa pede dengan berbagai hal keunggulan yang dia punya, tapi dia menutup-tutupi kekurangan yang dia punya. Contoh, wah, jago olahraga, berprestasi, atlet nasional. Tapi dia tuh gak suka ngomong. Ternyata cadel ngomongnya. Dia gak suka ngomong karena merasa bahwa tidak boleh orang-orang tahu bahwa diri saya cadel. Orang-orang cukup tahu bahwa saya itu atlet yang berprestasi. Bisa seperti itu. Ada orang yang pede dengan kelebihannya, tapi menutup-tutupi kekurangannya. Dia nggak menerima kekurangannya. Nah, ini belum bagus juga. Nah, yang bagus itu adalah pede yang keempat. Pede yang seimbang. Pede di mana seseorang tuh percaya diri dengan dirinya, dengan kelebihannya, dengan kekurangannya. Pada kelebihannya dia berani untuk tampil, pada kekurangannya dia mau untuk menerima. Nah, ini adalah pede yang bagus. Yang perlu kita rasakan dalam diri kita agar mudah menjadi orang yang berbahagia. Nah, kalau di sekolah-sekolah elit mungkin ada sebagian guru-guru yang ketemu dengan siswa yang notabene orang tuanya tuh kaya, berkuasa, pejabat. Bisa minder tuh kalau misalnya kita berpikirnya nggak sehat. Tapi kalau kita berpikirnya sehat,
pede dengan kelebihan kekurangan, bahwa kita tidak menambahkan kepercayaan diri kita pada materi, tidak menambahkan kepercayaan diri pada kelebihan kita dibanding orang lain. Nah, kita akan bisa enjoy dalam mengajar, enjoy dalam bekerja. Kayak ini tentang kepercayaan diri. Ini waktunya ini ya, mau di stop dulu kemudian dilanjut atau gimana? Nah, kita akan mendarah kesadaran dalam bertindak. Ada 4 hal di sini. Kita lanjutkan. Nah, kan ada orang tuh ketika melihat situasi, ini contoh aja deh, contoh. Misalnya Nabila pulang mudik dari Jakarta mau ke Bandung. Di tengah perjalanan ternyata kakinya Nabila tuh diinjak orang. Karena ngerasa nggak enak, akhirnya kita diem aja, nggak ngomong apa-apa ke orang yang nginjak itu. Itu respon yang pertama. Respon yang kedua, Nabila diinjak orang tersebut, langsung Nabila naik emosinya, naik pitam, kemudian berteriak, punya mata gak sih kamu? Gitu kan. Itu respon yang kedua. Respon yang ketiga, Nabila nggak ngapa-ngapain, kemudian di tengah perjalanan, bus itu tuh masuk ke satu pom bensin untuk ngisi bensin. Kemudian kan biasa penumpang kalau lagi gitu, ada sebagian yang ke WC ya. Nah, bapak yang tadi nginjak Nabila, mau ke WC, dia bawa tas. Nah, tasnya dititipkan ke Nabila. Adek, ini saya titip tasnya ya. Baik, Pak. Saya akan jaga tas Bapak, Pak. Orangnya ke WC, Nabila pegang tasnya, kemudian tasnya dipukulin, ditendang, gitu kan. Dikata-katain. Nah, itu respon yang ketiga. Respon yang keempat, Nabila diinjak, kemudian menepuk Bapak tersebut, Pak, maaf, kaki saya diinjak. Bisa Bapak pindahkan kaki Bapak? Nah, gitu. Oke, ini 4 respon ya. Ada 4 variasi respon. Respon yang pertama itu adalah respon pasif. Pasif itu berarti dia menghargai orang lain, tapi dia tidak menghargai dirinya sendiri. Kira-kira banyak nggak orang yang kayak gitu, nggak enakan? Gitu? Banyak nggak kira-kira? Banyak sekali kan. Banyak. Entah itu guru, siswa, orang tua, bahkan pimpinan-pimpinan perusahaan tertentu nggak mau negur bawahannya karena ngerasa nggak enak. Tapi itu tidak menghargai diri. Nah, kalau yang kedua tadi adalah satu respons agresif. Dia menghargai harga dirinya, tapi dia tidak menghargai diri orang lain. Jadi, kalau orang lain tuh, kalau di bus tuh pasti kan, ngeliatin ketika kita berteriak ke seseorang, pasti dia menjadi pusat perhatian dari orang-orang. Jadi, kita menghinakan orang lain. Kita menghargai diri kita, tapi kita merendahkan harga diri orang lain. Nah, yang ketiga, agresif pasif. Jadi kita tidak menghargai diri kita, dan kita juga tidak menghargai orang lain. Jadi ketika orang yang nggak ada, kita baru berani. Kalau misalnya kalau di sekolah tuh ada siswa nih nyebelin sama kita, kita nggak berani negur, tapi tiba-tiba di akhir kita kasih nilai jelek. Bisa kayak gitu. Seperti yang terjadi pada Bapak tadi. Ke orangnya kita nggak bilang, tapi ke tasnya kita pukulin, kita tendang, gitu kan. Nah, yang bagus yang mana? Yang bagus adalah yang keempat. Asertif berarti. Asertif itu berarti kita memiliki ketegasan. Kita menghargai diri kita, dan kita juga menghargai orang lain. Tapi ini adalah satu keterampilan yang tentu perlu dilatihkan. Dalam membentuk satu keterampilan baru, seperti asertif ini, minimal ada 2 hal yang kita lakukan. Pertama, kita mendapat satu informasi baru. Dan yang kedua, kita melatih satu informasi tadi. Jadi dalam asertif, gimana ya caranya ngomong ketika kita disakiti oleh orang lain. Gimana ya kita caranya ngomong ketika kita nggak enak, nggak berkenan dengan suatu hal. Nah, seperti itu. Ini variasi respons. Kira-kira dalam kehidupan tuh banyaknya yang mana sih? Macam-macam ya. Jarang banget kayaknya orang yang punya satu keterampilan untuk asertif. Nah, perlu latihan ini, perlu latihan. Mudah-mudahan melalui forum ini bisa terstimulasi ya. Kalau nanti ada yang kebetulan lihat nyimak. Berikutnya. Nah, bystander effect. Pernah dengar ini bystander effect? Bystander effect?
Apa ya, Kang? Kalau terjemahan bebasnya tuh efek menonton. Jadi dulu seorang psikolog Amerika namanya itu John Darley. John Darley itu merumuskan yang namanya itu bystander effect. Karena ada satu kejadian pada waktu itu. Jadi di Amerika, tepatnya di kota New York tuh, pada tahun 1964, ada seseorang yang bernama Kitty Genovese. Kitty Genovese ini seorang pekerja. Kemudian ketika mau pulang ke apartemennya, dia diserang. Jadi ketika malam pulang dari tempat kerja, dia tuh diserang oleh seorang penjahat. Kemudian dia kan biasa berteriak kan, perempuan, help me, help me, help me. Gitu kan. Selama setengah jam kurang lebih, dia diserang kemudian meminta tolong, tidak ada yang menolong, sampai akhirnya meninggal dunia. Nah, ketika polisi menyelidiki, ternyata pada saat kejadian, ada sekitar 13 orang tetangganya yang mendengar teriakan minta tolong dari Kitty ini. Kitty Genovese. Ternyata ada 13 orang yang mendengar. Tapi nggak ada satupun yang turun menolong atau bahkan sekadar melapor polisi untuk meminta pertolongan. Nah, John Darley mengkaji ini, kemudian menemukan yang namanya efek menonton. Efek menonton itu adalah ketika seseorang berharap biarlah orang lain yang nolong, bukan saya. Contoh, jadi orang yang pertama menganggap biarlah orang yang nomor 2 sampai yang 13 yang menolong, jangan saya. Orang yang ke-13 berpendapat biarlah orang yang pertama sampai yang ke-12 yang nolong, jangan saya. Orang yang kedua, yang ketiga, yang keempat sama, semua berpikir seperti itu. Ini efek menonton. Kira-kira nih menurut Nabila, hal yang seperti itu bagus atau enggak sih? Enggak sih, Kang. Tapi banyak terjadi, Kang. Maksudnya banyak saya terjadi. Banyak menemukan berita-berita tentang ya itu orang yang meninggal, tapi ternyata banyak saksi yang melihat gitu. Betul. Atau bahkan kadang ada yang fokus videoin gitu ya. Iya, betul. Malah bukan fokus menolong. Nah, kalau di sekolah tuh bisa terjadi itu. Jadi ada satu anak yang harusnya ditegur, guru-guru tuh berpendapat, ya apa-apa, jangan saya yang tegur, biar orang guru yang lain aja. Gitu kan? Betul. Iya. Atau ada di antara siswa, gak apa-apa, biar siswa lain yang tegur. Jangan saya gitu. Kemudian dalam misalnya fenomena bullying gitu kan, ini sering terjadi. Dan untuk menciptakan situasi pendidik dan pembelajar bahagia, tentu ini tidak boleh terjadi gitu. Harus perlu kita hindari. Perlu kita sadari bahwa hal yang semacam ini bisa terjadi dalam kehidupan. Banyak yang nggak sadar ini. Banyak yang nggak sadar ini. Bystander effect. Udah dari tahun 64 loh. Berarti udah sekitar 56 tahun dari tahun sekarang. Beribu kilometer jauhnya dari Indonesia ke Amerika. Tapi ternyata ada juga kan gitu ya. Iya. Pernah tuh akan lihat satu video YouTube, polisi lalu lintas diserang oleh orang yang bersenjata tajam. Itu banyak mobil berderet yang nunggu lampu merah, motor berderet, gak ada satupun yang nolong. Bisa seperti itu. Waduh, ternyata berbahaya. Ini bisa mengancam nyawa seseorang. Bukan hanya soal harga diri, bukan hanya soal kehormatan, tapi nyawa loh taruhannya ketika kita melakukan yang namanya bystander effect. Berikutnya. Nah, memuji. Kenapa ini akan masukkan dalam mendaras kesadaran kita dalam bertindak? Karena terkadang pujian itu ini loh, bisa menyelamatkan mood seseorang atau bahkan kehidupan seseorang. Akan pernah bertemu dengan seseorang, guru yang baru selesai melahirkan. Nah, kan biasanya kalau yang beres melahirkan tuh badannya masih besar ya, masih lebar ya. Nah, tapi waktu itu akan tuh berkomentar gini, Bu, gimana sehat? Kok langsingan ya sekarang gitu. Nah, ketika akan bilang gitu tuh, akan gak nyangka, asli gak nyangka respons yang dia tampilkan. Tiba-tiba dia tersenyum lebar sekali dan air mukanya itu berubah. Wajahnya tuh jadi lebih cerah dibanding sebelumnya. Wah, terus akan tiba-tiba berpikir, oh iya ya, mungkin adalah bagi kita itu adalah hal yang biasa. Memuji soal badannya udah lebih langsing dibanding sebelumnya. Dan memang kan kalau dibanding saat hamil pasti lebih langsing kan ketika melahirkan kan. Gak mungkin nambah gede kan. Nah, ternyata hal yang semacam itu tuh bisa menghibur dan membangkitkan kebahagiaan seseorang. Ternyata hal yang sederhana. Akhirnya akan tuh berpikir, oh iya ya, ternyata
nggak perlu ribet-ribet kita untuk membahagiakan orang. Cukup dengan merespons secara tepat, memuji pada bagian yang tepat, insya Allah akan terjadi satu keajaiban di sana, gitu kan. Betul, betul. Maka soal pujian langsing sederhana bagi orang yang baru melahirkan. Wah, kebayang nih, anak-anak di sekolah, guru-guru rekan kerja kita mendapat pujian yang tepat dari kita. Tentu dengan mood yang bagus, pikiran yang lebih ceria gitu kan, akhirnya dia akan lebih optimal lagi, entah itu dalam bekerja, entah itu dalam belajar. Perlu kita memilih respon-respon yang tepat untuk hal-hal tersebut. Oke, berikutnya. Nah, ini ada skema. Pernah dengar skema, Nabila? Iya. Pernah, Kang? Kalau dalam psikologi kognitif tuh, iya, ada yang namanya skema. Skema tuh bisa dipahami sebagai mekanisme respons. Mekanisme respons. Jadi satu tombol kliknya lah ketika seseorang berhadapan dengan situasi. Contoh, ada orang yang marah dengan melempar gelas nggak? Ada? Ada. Ada yang merusak barang gitu? Ya. Ada ya? Ada yang marah dengan nampar orang? Ada? Ada yang marah dengan ngata-ngatai orang? Ada? Ada. Banyak ya? Nah itu skema itu. Tapi banyak juga dalam kehidupan tuh skema-skema yang tertanam dalam diri seseorang. Itu bukan skema yang positif. Banyak juga skema yang negatif, bahkan ini ya, agresif gitu ya. Bisa merusak, menyakiti orang lain, bahkan juga dirinya. Bisa terjadi seperti itu. Nah, skema ini mirip dengan yang tadi akan sampaikan. Jadi, karena tertanam, tumbuh dari kecil, dari yang dia lihat, dia amati dari orang lain, akhirnya menjadi satu kebiasaan. Jadi, informasinya itu jadi satu kebiasaan. Dia menganggap kalau marah, marah memang harus merusak barang. Karena dulu saya belajar dari ayah saya, ketika marah tuh beliau melempar-lempar benda-benda yang ada di sekitarnya. Oh, jadi kalau misalnya marah nggak melempar barang itu belum sah terhitung sebagai marah misalnya. Atau sedih. Oh, saya belajar dari ibu saya. Kalau sedih itu saya harus mengurung diri di kamar berjam-jam, nggak keluar, nggak nyaut kalau dipanggil. Oh, akhirnya ketika dia mengalami sedih, dia ngurung diri di kamar, nggak nyaut ketika dipanggil. Ketika dia marah, dia merusak barang, melempar barang, merusak benda. Bisa seperti itu. Nah, skema yang terjadi pada diri seseorang tuh macam-macam. Ada yang positif, ada yang negatif. Nah, ketika misalnya skema yang tertanam dalam diri seseorang itu adalah negatif, maka perlu diberi informasi baru bahwa ada loh cara marah yang berbeda, yang lebih bagus buat kamu. Ada loh cara sedih yang lebih bagus buat kamu, bukan yang seperti yang tadi kamu lakukan. Makanya perlu berubah dua hal. Pengetahuannya perlu berubah, perlu diberi informasi baru, perlu ditunjukkan orang-orang yang skemanya itu bagus, skemanya positif. Oh, lihat tuh, Bapak itu mah kalau marah tuh, dia ngambil nafas dulu, menenangkan diri dulu, kemudian menyampaikan apa yang membuat dia marah. Oh, lihat loh, kalau dia mah kesel tuh, dia memang menjaga jarak dulu, dia nangis beberapa saat, kemudian dia bisa ceria lagi. Nah, perlu diperkenalkan dengan skema-skema yang lebih positif. Ini mendarat kesadaran tentang bertindak. Tapi kadang tuh kalau udah kejadiannya, waduh, orang tuh bisa lupa apa yang dipelajari kan. Banyak orang tua yang belajar ilmu parenting tentang bagaimana harus berinteraksi dengan anaknya, berinteraksi, bekerja sama dengan pasangannya. Itu kan pengetahuannya masuk tuh. Tapi ketika kejadiannya datang, situasinya berubah, dia nggak kepake tuh ilmu parenting tuh. Karena keterampilannya belum berubah. Dia belum melatihkan untuk adanya skema yang baru ini. Jadi banyak yang ikut udah seminar parenting tuh tetap sadis tuh pada anak. Karena skemanya tidak berubah. Nah, ini skemanya harus berubah. Jadi nggak cukup kita informasi, tapi harus juga latihan biar ada skema yang baru. Oke. Nah, ini yang terakhir. Last but not least gitu. Terakhir bukan berarti nggak kalah pentingnya dengan yang lain ya. Sebagai pendidik, pembelajar, ini penting untuk kita ketahui. Ini akan menyampaikan ada dua hal di sini. Masih banyak hal sebetulnya, tapi untuk kesempatan kali ini disebutkan dua. Nah, kita akan mengkaji surah Al-Ahzab ayat 71. Di bagian akhir dari surah Al-Ahzab ayat 71 itu,
ada ayat yang bunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa may yuti'illaha, barang siapa menaati Allah wa rasulah, dan rasulnya, faqad, maka sungguh, faza, dia sukses, fawzan 'azima, dengan kesuksesan yang agung. Kalau dalam bahasa terjemahan dari Kemendag tuh di situ diartikannya faza itu menang. Nah, tapi dalam kesempatan kali ini akan menggarisbawahi faza ini bisa juga kita pahami sebagai sukses. Nah, dalam hidup seseorang itu kan katanya bisa bahagia tuh kalau sukses, ya, banyak yang bilang seperti itu. Tapi sebetulnya seperti apa sih ukuran kesuksesan? Banyak orang yang mengukur kesuksesan itu dengan kecerdasan. Banyak yang mengukur dengan kekayaan misalnya. Banyak juga yang dengan kekuasaan. Apakah ukurannya tepat seperti itu? Nah, kita akan lihat. Dulu Allah pernah menciptakan satu makhluk yang teramat cerdas. Bukan lulusan UPI, bukan lulusan UI, bukan ITB, bukan Unpad, bukan IPB, bukan. Lulusannya juga dari surga. Nah, siapa namanya? Iblis. Iblis itu cerdas luar biasa, bahkan sampai bisa menggoda Nabi Adam alaihissalam. Tapi apakah disebut orang sukses? Kan tidak. Bahkan nggak ada nih orang per hari ini mau dilabeli iblis. Saking cerdasnya, wah kamu adalah iblis universitas ini. Kan nggak ada yang mau ya. Menghina ya kamu. Nggak ada. Sukses menjebak mungkin. Karena kuncinya tadi, wa may yuti'illaha wa rasulah. Barang siapa menaati Allah dan Rasul. Iblis waktu itu ketika Allah suruh untuk sujud hormat ke Nabi Adam kan tidak melakukan. Tidak menaati perintah Allah. Sehingga kecerdasan yang dia punya tidak bermakna apa-apa. Nah, kalau kita refleksikan pada kita hari ini, ternyata bukan kita berarti nggak boleh cerdas. Boleh, sangat boleh cerdas. Tapi jangan terjebak seperti iblis. Jadi cerdas tapi tidak taat kepada Allah dan Rasul. Nah, kita menjadi orang yang cerdas tapi taat juga kepada Allah dan Rasul. Kecerdasan kita dipakai sebaik-baiknya untuk taat dan patuh pada Allah dan Rasul. Contoh lain, banyak yang mengukur sukses itu dengan kekuasaan. Nah, kita akan cek lagi nih. Dulu ada satu orang yang hidup sangat berkuasa, dari sejak lahir udah menjadi pangeran, mati pun statusnya masih seorang raja. Bahkan dikirim dua orang nabi, dua orang rasul, Nabi Musa dan Nabi Harun alaihissalam kepadanya, saking berkuasanya. Tapi apakah disebut orang sukses? Siapa itu? Fir'aun. Apakah disebut orang sukses? Karena berkuasa, penguasa dunia pada waktu itu, Fir'aun, disebut sukses? Tidak. Karena tidak menaati Allah dan Rasulnya. Diseru untuk menauhidkan, hanya ada satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan nggak mau. Bahkan dia ngaku, Ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan yang paling tinggi. Fir'aun sampai ngaku kayak gitu. Jadi aku adalah Tuhan yang paling tinggi. Seiblis-iblisnya iblis tidak pernah mengaku diri sebagai Tuhan. Seiblis-iblisnya iblis. Mungkin iblis juga kaget ini. Nggak dengar perkataan Fir'aun. Aku adalah Tuhan yang paling tinggi. Berkuasa memang. Tapi tidak digunakan kekuasaannya itu dalam rangka taatan pada Allah dan Rasulnya. Tidak bisa disebut orang sukses. Dalam ukuran ini, agama Islam. Coba kebayang. Ada gak wali kota, gubernur, presiden yang saking suksesnya, misalnya saking bagusnya melakukan pemerintahan, mau gak dia label Fir'aun? Gak ada ya? Pasti dianggap penghinaan. Apa maksudnya? Menghina kamu? Gak ada yang mau. Karena hina statusnya kekuasaan itu ketika tidak digunakan untuk taat pada Allah dan Rasul. Oke, contoh yang terakhir. Ada yang bilang bahwa sukses itu ukurannya adalah kekayaan. Masih di dalam zaman Nabi Musa. Ada seseorang yang namanya sampai sekarang masih disebut. Kalau kita menemukan satu harta, temuan yang berharga. Mungkin Nabila tahu siapa namanya? Korun ya. Korun. Ya. Korun tuh kaya luar biasa. Tapi dia menganggap bahwa kekayaannya itu semata didapatkan karena jerih payah dirinya. Dia tidak mengikuti seruan dari Nabi Musa.
Akhirnya dia ditenggelamkan, dibenamkan dengan harta-hartanya. Kalau di Mesir tuh masih ada tuh danau bekas di mana Korun tuh dibenamkan. Karena yang dibenamkan di bawah danau itu adalah orang yang durhaka kepada Allah, akhirnya apa yang terjadi? Danau itu tidak bisa dihidupi, ditinggali oleh ikan-ikan, makhluk hidup. Karena kandungannya tuh asam. Lihat. Dari logam-logam itu gitu ya. Jadi kandungannya itu asam, tidak bisa ditinggali, dihidupi oleh makhluk-makhluk. Bisa seperti itu tuh, karena efek buruk dari orang yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Memang kaya, tapi kan tidak taat, akhirnya nonsen, gak bermakna apa-apa. Emang ada orang kaya sekarang mau disebut korun? Waduh, saking kayanya. Kamu adalah korun Indonesia, kamu adalah korunnya mana Malaysia, nggak ada. Karena kekayaan itu jadi hina ketika tidak digunakan dalam rangka ketaatan kepada Allah dan Rasul. Nah ini, tentang Al-Ahzab ayat 71. Jadi kita tuh boleh kaya, boleh berkuasa, boleh cerdas luar biasa, asalkan digunakan dalam rangka ketaatan kepada Allah dan Rasul. Faqad faza fawzan azima. Maka sungguh pasti itu menjadi satu kesuksesan yang agung. Bahagia dijamin kalau standarnya udah sesuai dengan apa yang Allah firmankan di dalam Al-Quran. Oke, berikutnya. Nah, ini yang penting nih, ukhuwah. Ada banyak yang berbicara tentang toleransi, tapi akhirnya kebablasan. Yang akidahnya ditabrak. Gitu. Nah, maka ini dalam kesempatan ini, untuk kita menjadi orang yang bisa bahagia, lahir batin, dunia akhirat, sebagai pribadi maupun sebagai makhluk sosial, maka kita perlu memahami konsep ukhuwah ini. Nah, minimal ada 4 konsep ukhuwah ini, agar kita menjadi pribadi yang berbahagia. Pembelajar yang bahagia. Karena kan yang namanya berinteraksi itu agar semakin baik dari waktu ke waktu kan kita perlu terus berlatih ya. Kadang kita satu kesempatan salah ngomong, salah ucap, salah berpikir, salah merasa. Ke depan, oh ternyata kesalahan itu semakin hari semakin dikurangi. Kita salah menyimpulkan tentang apa yang orang lakukan, salah menyimpulkan tentang apa yang terjadi, situasi yang ada. Nah, dalam ukhuwah itu minimal ada 4. Yang pertama tuh ini yang paling tinggi adalah ukhuwah Islamiyah. Sebagai orang Islam, persaudaraan kita sebagai sesama Muslim. Makanya banyak yang bilang, kenapa kita harus peduli pada Palestina misalnya? Kenapa kita harus peduli pada Muslim yang di Suriah, Rohingya, Xinjiang, dan berikutnya? Nah ini karena ukhuwah Islamiyah. Persaudaraan sebagai sesama Muslim. Karena tauhid, karena syahadat yang sama. Itu adalah saudara kita. Ini adalah ukhuwah yang paling tinggi. Bahkan di atas persaudaraan kita sebagai saudara kandung misalnya. Kan banyak tuh yang saudara kamu kandung tapi beda agama. Bahkan ini lebih tinggi. Apalagi misalnya saudara kandung sesatu agama. Oh ini persaudaraan itu harus semakin erat. Yang kedua, ukhuwah nasabiyah. Jadi persaudaraan kita sebagai sesama saudara, satu keturunan. Saudara. Kita dengan saudara kita, dengan sepupu kita. Nah, itu ukhuwah nasabiyah. Yang kedua setelah ukhuwah Islam. Yang ketiga, ada ukhuwah watoniyah. Saudara sebagai sebangsa setanah air. Orang Sunda dengan orang Jawa, dengan orang Batak, dengan orang Papua, dengan orang Dayak, dengan orang Makassar, dengan orang Bugis, dengan orang Manado, dengan orang Maluku. Nah, ini ukhuwah watoniyah. Saudara sebagai sebangsa setanah air. Jadi memang kita tidak seagama. Memang kita tidak saudara kandung, tapi kita adalah saudara sebagai sebangsa dan setanah air. Jadi meskipun dia orang Aceh, dia orang Batak, dia orang Sunda, orang Jawa, orang Betawi, tetap saudara sebagai sebangsa dan setanah air. Coba nih kira-kira sampai sini dulu. Kalau misalnya kita menyadari bahwa kita adalah saudara, meskipun berbeda suku, berbeda warna, berbeda etnis, mungkin nggak sih kita berkonflik dengan orang lain? Enggak ya? Enggak. Iya, enggak ya? Tidak, Kang. Memang dia tidak seagama, tapi kan dia saudara saya, sebangsa setanah air. Dia memang bukan saudara saya, tapi dia seagama. Dia bukan saudara saya, tapi dia setanah air. Kan gitu. Jadi asa merupakan satu hal yang aneh. Kalau seseorang mau berkonflik dengan orang lain, entah itu konflik fisik maupun ucapan ataupun di sosmed itu kan banyak banget orang-orang yang
menonjolkan perbedaan dan menghindarkan tadi jalinan persaudaraan itu. Mustahil orang itu bisa tenang, bisa bahagia dalam hidup. Karena menganggap yang berbeda itu ada sebagai musuh, sebagai lawan. Enggak. Perbedaan itu nggak perlu dibenturkan. Misalnya ketika Islam meyakini satu Tuhan itu adalah Allah, ya nggak apa-apa, itu hormati. Itu adalah ranahnya orang Islam. Ketika orang Kristen meyakini Tuhan itu 3, ya hormati, itu adalah keyakinan orang Kristen. Gak usah saling hina di forum yang terbuka gitu. Lain halnya misalnya ketika orang Kristen berbicara tentang agama lain dalam kajiannya yang internal tertutup. Orang Islam berbicara tentang keyakinan agama lain di dalam masjid, di kajian yang tertutup. Itu lain soal, karena itu adalah wilayah privat agama masing-masing. Nah, kadang orang tuh nggak ngeh dengan hal ini. Dan yang terakhir nih, yang keempat, ada ukhuwah insaniyah, atau ada juga yang mengistilahkan ukhuwah basyariyah. Jadi persaudaraan sebagai sesama manusia. Jadi memang dia tidak seagama dengan saya, dia bukan saudara kandung saya, dia tidak setanah air dengan saya, tapi dia masih manusia. Yang itu adalah saudara saya juga. Orang Indonesia dengan orang Mesir, orang Tunisia dengan orang Amerika, orang Italia dengan orang Cina. Nah, itu memang tidak satu bangsa, tapi kan tetap saudara sebagai sesama manusia. Nah, akhirnya ketika kita menyadari itu kan sebetulnya kita tidak perlu yang namanya saling berkonflik, saling menjatuhkan, saling mengembargo satu sama lain. Karena kan kita sama-sama hidup, sama-sama makhluk yang sebetulnya kalau bekerja sama itu akan lebih hebat lagi. Jangankan manusia deh, jari aja ketika bekerja sama satu sama lain itu akan menghasilkan satu efek yang luar biasa. Contoh, ketika kita menepuk satu jari kan suaranya kecil ya. 2 jari makin keras. 3 jari makin keras. 4 jari, 5 jari semakin keras. 10 jari tuh. Nah, seperti itu. Kalau kita bisa bersaudara, tentu suara kita akan semakin bagus, persatuan semakin bagus, dan itu akan lebih banyak kebahagiaan yang akan hadir dalam kehidupan kita. Oke, itu saja keseluruhan materi yang bisa akan sampaikan. Sedikitnya mudah-mudahan bermanfaat. Maka kalau misalnya ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan dari Nabila. Sebetulnya ada banyak nih, Kang. Nggak tahu mulai dari mana nih. Berarti tadi saya simpulkan dulu ya, Kang. Berarti kan kesadaran tadi yang dibahas oleh Kang itu ada 4. Jadi yang kesadaran berpikir, kemudian kesadaran merasakan ya. Ya, merasa. Kemudian bertindak, dan yang keempat itu beragama. Beragama. Ya. Nah, yang mana dulu ya, Kang? Ini banyak sekali. Ini sih, Kang. Tadi kan sempat yang merasakan yang memaafkan ya, Kang, forgiveness ya. Memaafkan. Ya, memaafkan itu, alhamdulillahnya, Kang, forgiveness itu kan masuk ke dalam karakter strength yang sekarang tuh sedang booming, karakter strength yang ada berapa aspek itu ya. Itu kan masuk tuh forgiveness, dan alhamdulillahnya sekarang semakin banyak diteliti gitu tentang forgiveness. Padahal mengapa tidak dari dulu gitu, Kang? Karena kan ya kadang kita dulu misalkan konseling larinya ke teori mana misalkan gitu ya. Oh ya, ini dia masalahnya apa gitu. Tapi setelah ada tahu konsep tentang memaafkan gitu ya, maksudnya kalau di Islam sudah dari dulu ada gitu ya, Kang. Tapi kalau di psikologi kan untuk forgiveness ini belum begitu banyak gitu yang menelitinya gitu. Di situ saya sadar gitu ya, betapa Islam itu sudah sangat sudah jauh lebih dulu dan sangat lengkap yang bisa membahas permasalahan manusia gitu, Kang. Di situ ya, jadi saya berpikir memang segala masalah kita atau masalah kita dengan orang lain itu pada dasarnya, pada akhirnya yaitu kita tuh harus memaafkan diri kita mungkin atau memaafkan orang lain gitu, Kang. Betul. Jadi konsep itu ngena gitu, betul, Kang. Betul. Ya, memaafkan ini menarik ya. Mudah untuk diucapkan tapi sulit untuk dilakukan. Ya. Sulit karena
minim sekali skema-skema pemaafan, referensi-referensi, entah itu dari cerita rakyat atau kultur di Indonesia, yang menunjukkan ini tuh adalah pemaafan. Banyaknya kan kalau di kita tuh cerita-cerita tentang dendam ya. Misalnya kayak Malin Kundang dikutuk jadi batu, gitu kan. Timun Mas, si raksasanya dijebak, mati, gitu kan. Akhirnya banyak itu skema, kisah-kisah tentang balas dendam. Bahkan yang namanya halal bihalal, open house, itu kan kadang terjebak yang namanya pseudo forgiveness, pemaafan palsu. Dia cuma bagus di lidah, tapi hatinya itu tidak memaafkan. Padahal kan memaafkan itu dari hati yang nyaman. Ketika kita bisa bertemu lagi orang tersebut, orang yang menyakiti kita dengan tenang, tidak ada lagi reaksi tubuh pada diri kita. Ada misalnya seseorang yang marah nih ke ibunya. Kan misalnya kita bisa tanya nih, kamu tuh udah maafkan ibu kamu belum sih? Udah, misalnya. Nah, nanti suatu waktu cek aja, tes gitu. Kamu lihat tadi di tukang gorengan, ada yang mirip ibu kamu loh. Mana? Misalnya. Ketika dia bilang mana gitu, pasti belum memaafkan itu. Karena kan kelihatan reaksi tubuhnya itu masih tidak nyaman. Jadi sederhananya memaafkan itu adalah ketika kita mulai bisa nyaman dengan diri kita. Jadi ada peristiwanya, kemudian ada perasaan tersakitinya, kemudian ada juga hal-hal yang membuat kita nggak nyaman. Nah, memaafkan itu dimulai ketika kita mulai memberikan cinta kasih pada orang yang menyakiti kita. Ya minimal pada diri sendiri lah. Karena kan banyak sekali orang yang ternyata merawat rasa sakit itu berlama-lama. Iya, betul. Seperti yang kisah kakek tadi yang umur 85 tahun. Iya. Sebenarnya hinaannya cuma 5 menit. Tapi, wah terngiang-ngiang terus. Aduh, kamu misalnya jelek, kamu bodoh. Oh, gitu. Terus. Akhirnya kan gak nyaman. Kalau misalnya ibaratkan senjata tajam, kalau ditusukkan dalam waktu yang lama kan mungkin udah berkarat gitu. Iya. Kayak ada seorang tokoh tuh, David Hayes, orang yang sama merumuskan banyak kajian tentang pemaafan. Jadi orang yang tidak memaafkan itu seperti orang yang megang celurit besar ke dalam tubuhnya. Celurit itu adalah hal-hal yang menyakiti dia. Kemudian dia juga memegang tangan orang yang sudah menyakiti dia. Nah, kemudian kan itu pasti terluka ya. Luka itu dalam, bernanah. Gitu. Nanah itu adalah rasa-rasa tidak nyaman yang tertinggal dalam dirinya. Jadi dia tuh menganggap ini tuh harus dibawa kemana-mana. Jadi ketika ketemu orang lain, dia ini loh orang yang menyakiti saya, ini loh dia telah menyakiti saya, ini loh luka-lukanya, ini rasa sakit yang terjadi pada saya. Terus seperti itu bertahun-tahun, celurit itu tidak dicabut, tangan orang itu tidak dilepas, nanahnya tidak disembuhkan, akhirnya kan menjadi satu sakit yang parah. Ya. Mungkin kalau misalnya kayak stres itu kan ada satu hormon kortisol. Dalam kadar tertentu tuh itu memang dibutuhkan tubuh, tapi kalau kadar yang banyak itu akan menjadi racun bagi tubuh. Nah ini juga bisa sama. Ketika rasa sakit, rasa tidak nyaman itu dibiarkan berlama-lama dalam tubuh, mustahil seseorang itu bisa bahagia dengan bahagia yang sebenar-benarnya. Makanya penting untuk memaafkan. Dan memaafkannya perlu latihan. Perlu latihan, apalagi kalau lukanya udah bertahun-tahun, kan kita nggak bisa sejam langsung sembuh, nggak bisa. Harus berulang-ulang. Iya, betul. Seperti kalau kita pegang 2 buah gelas, ada gelas air putih, ada gelas kopi. Nah, taruhlah orang yang nggak memaafkan itu adalah air yang berisi kopi. Kalau misalnya kopinya nggak dituangkan, nggak dibuang, kan mau sebanyak apapun air putih yang kita masukkan ke gelas itu kan tetap keruh kan gelasnya kan, tetap keruh. Nah, tapi kalau misalnya kopinya dibuang, kita masukin air, kita buang lagi, kita masuk air kita buang lagi, kan nanti lambat laun akan jernih kan si gelas. Seperti itu. Jadi memaafkan bukan untuk tapi untuk dirinya sendiri, untuk orang yang sayang pada dirinya. Gitu tentang memaafkan. Menarik sekali memang memaafkan. Iya, betul. Dan kadang bukan balas dendam gitu. Kadang betul tadi kan hanya diucapan gitu. Saya berusaha, saya tuh udah berlapang dada, misalkan saya udah memaafkan gitu secara lisan. Tapi ternyata tanpa dia sadari, ya dia ternyata masih menyimpan itu gitu. Ya, dan itu yang belum susahnya ya Kang, masih untuk ada rasa nggak enak ya Kang.
Ya, itu yang sulit Gimana? itu ya. Itu yang sulit untuk Ya, memang. disadarkannya gitu ya, kalau dia Ya, yang tidak menyadarinya gitu. ya. Karena dia menganggap memaafkan itu untuk orang lain. Enak aja dimaafkan. Iya, Saya masih tersakiti kok, aneh. Dikiranya untuk orang lain, padahal bukan. iya Untuk dirinya betul. sendiri. Toh memaafkan tidak memaafkan, kan orang lain, apalagi orang zalim, orang jahat kan cuek aja, peduli amat sama diri kita. Tapi kan meskipun orang lain nggak peduli sama diri kita tetap harus peduli pada diri kita. Iya, betul. Kemudian kan yang itu yang tadi ya ada respon, skema yang respon, ada 4 macam respon itu ya Kang? Oh, Pak Diarisi respons. Ya, itu kan betul sekali Kang, yang asertif itu yang masih menjadi PR besar gitu Kang untuk kita orang Indonesia terutama gitu, yang apa ya, banyak gak enakan gitu. Dan ketika kita bisa asertif, terkadang justru orang lain menganggap kita itu tidak baik gitu. Masih ada gitu. Ada, saya pernah membaca quotes dari siapa ya, saya lupa. Jadi artinya tuh, di saat kita memulai untuk asertif, maka siap-siap teman-teman kamu intinya akan pelan-pelan menjauh gitu. Jadi menganggap kamu itu bukan orang baik gitu dengan asertif itu. Gitu. Padahal saya menolak karena saya tidak akan memaksakan diri untuk melakukan yang kamu suruh ke saya, misalkan gitu. Itu dianggapnya dia bukan orang yang baik, dia mah nggak mau bantuin temennya kayak gitu. Padahal sebetulnya itu bagus gitu, itu asertif gitu. Nah ini yang mesti menjadi PR untuk kita gitu. Akhirnya kan ini ya. Mungkin sebagian dari kita pernah membaca soal filosofi Stoik. Kalau di Indonesia tuh ada yang ditulis oleh Rima Nampiring itu filosofi teras. Di Stoik itu satu filosofi yang dari Yunani udah lama banget ini. Jadi dia berpikir ya, filosofi Stoik itu ada 2 hal. Ada 2 hal tuh, ada hal yang bisa kita kendalikan, ada hal yang tidak bisa kita kendalikan. Apa sih yang bisa kita kendalikan? Hanya 3 sebetulnya, terbatas 3. Pikiran kita, perasaan kita, sama tindakan kita. Apa yang nggak bisa kita kendalikan? Cuaca, kondisi kesehatan, kemudian orang lain, nggak bisa kita kendalikan. Nah, komentar-komentar seperti itu kan dari orang lain nggak bisa kita kendalikan. Tapi kita bisa menjawab dengan menjadi diri yang lebih kuat, lebih tangguh. Contoh nih sederhana, hal yang nggak bisa kita kendalikan dan yang bisa kita kendalikan. Hujan nggak bisa kita kendalikan. Ini simpelnya. Itu adalah satu di luar diri kita. Tapi apa yang bisa kita kendalikan? Oh, berarti kita harus bawa payung. Oh, berarti kalau naik motor kita harus bawa jas hujan. Kan gitu. Yeah. Nah, sama. Ketika orang lain akhirnya mempersepsi, ya silakan. Kan itu sesuatu yang di luar diri kita. Kita nggak bisa mengendalikan itu. Iya, betul. Tapi kita bisa lebih tangguh. Lebih tangguh itu berarti, ya kan nggak semua komentar itu harus dimasukkan ke hati. Seperti tadi suara ember jatuh itu. Nggak semua komentar perlu. Kalau misalnya semua hal harus kita masukkan dalam pikiran kita dan perasaan kita, apa bedanya itu dengan tempat sampah? Menyimpan segala hal. Kan enggak. Pikiran dan hati kita kan bukan tempat sampah. Iya, betul. Iya, betul kan. Jadi banyak ahli juga ya kan yang memang banyak mengeluarkan statement kalau pokoknya apapun yang terjadi itu sebetulnya tergantung dari bagaimana kita merespon hal tersebut gitu. Itu pasti gitu, ada kata-kata begitu. Yang orang lain seperti apa ya, bagaimana kita meresponnya gitu ya kan. Sebetulnya masih banyak kan yang mau saya diskusikan gitu ya. Tapi sepertinya kita sudah hampir 1 jam ya Kang ya? Ya udah lewat nih, udah lewat. Ya udah lewat. Sepertinya harus sampai di sini diskusinya. Mungkin kalau ingin... mudah-mudahan sedikit. Ya, gimana Kang? Sedikitnya mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan. Oh iya, sama-sama Kang. Tapi luar biasa, ini bisa buat saya ini sangat luar biasa, sangat bermanfaat gitu ya. Bisa diskusi dengan Kang, menambah pengetahuan gitu. Dan semoga teman-teman yang menonton pun bisa merasakan manfaatnya gitu ya, sama seperti saya. Gitu. Amin. Kalau ingin ada diskusi, mungkinnya bisa ada kan ada kolom komentar, mungkin ada yang bisa. Kalau ingin komen silahkan, kita membuka untuk diskusi. Tapi untuk video kali ini dicukupkan sekian. Terima kasih Akang sudah mau berbagi ilmunya dengan kami. Semoga kita ada kesempatan lagi Akang, karena menarik sekali gitu ngobrol dengan Akang terkait masalah-masalah psikologi. Apapun lah yang berkaitan dengan bagaimana menjadi pembelajar yang bahagia gitu.
Terima Amin, amin. kasih. Kalau begitu, kami cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.